di hatiku, ya Yesus. Tuhan bersabdalah agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang jemaat. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kembali lagi kita dalam persekutuan doa pagi online pada saat ini. Dan kita mengucap syukur atas anugerah Allah dalam kehidupan kita yang kembali menyapa kita semua pada saat ini untuk kembali diteguhkan dalam firman Tuhan. Tetapi sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, kita mau memohon Roh Kudus untuk menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur ya Allah, karena kami semua Tuhan berikan anugerah kehidupan sampai saat ini. Dan ketika kehidupan kami senantiasa berada dalam kasih dan juga pemeliharaan Tuhan, kami sungguh-sungguh bersuka cita dan mengucap syukur karenanya. Dan juga ketika pada saat ini sesaat lagi kami akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan, kami pun juga melihat ini adalah bentuk nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami agar kiranya hikmat dari Tuhan beserta dengan kami semua, sehingga pikiran-pikiran kami boleh terbuka terhadap hal-hal baik di dalam Tuhan, dan kami juga dapat senantiasa teguh dalam kehidupan iman kami, melakukan kebaikan-kebaikan melalui hidup kami seperti yang Tuhan teladankan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini firman yang akan menyapa kita semua terambil dari surat Roma pasal ke-12 ayat ke-3. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua pada saat ini. Janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah ungkapan yang bijak yang mengatakan kepada kita semua, pikiran kita itu bagaikan sebuah kekuatan besar yang bisa membuka segala kemungkinan dalam hidup kita. Pikiran jika dikelola dengan baik melalui berbagai macam latihan dapat menjadi sebuah kekuatan dalam hidup kita. Bahkan kecemasan dan kekhawatiran sekalipun jika dikelola dengan baik dapat diubah menjadi kekuatan untuk mengendalikan diri kita. Nah, salah satu tips untuk menjalani hidup yang baik adalah dengan memiliki pemikiran yang baik. Dan untuk memiliki pemikiran yang baik, tentu kita juga perlu untuk mengelola pikiran kita dengan cara mengerjakan dan juga menjalani hal-hal yang baik dan patut kita lakukan bagi kehidupan kita di masa kini. Sehingga tidak terseret pada arus pikiran yang dapat membawa kita pada penyesalan akan masa lalu atau juga kekhawatiran akan masa depan. Kekhawatiran, ketakutan, ketidakpercayaan akan hari esok, itulah yang seringkali membuat pikiran-pikiran kita menjadi jauh dari pikiran-pikiran seperti apa yang Allah kehendaki ada dalam diri kita. Nah, Rasul Paulus dalam bagian kita kali ini mengajarkan bagaimana jemaat diajak untuk belajar mengelola pikirannya jauh lebih lagi. Karena apa? Dengan mengelola pikiran, tandanya kita juga bisa menguasai diri kita. Nah, jauh sebelum tren yang saat ini sedang booming atau beredar tentang hidup mindfulness yang diajarkan dalam sebuah ilmu psikologi, Rasul Paulus nyatanya dalam firman Tuhan kita pada saat ini sudah terlebih dahulu mengingatkan bahwa pikiran itu perlu dikelola, atau dalam bahasa yang Paulus katakan adalah menguasai pikiran. Dan untuk menguasai pikiran, tandanya kita perlu hidup pada saat ini, menyesuaikan diri pada saat ini. Kita perlu melihat apa yang ada di depan mata kita dan bukan apa yang tidak ada di hadapan kita. Paulus mengatakan, jangan memikirkan sesuatu yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Apa maksudnya? Pikiran tentang masa lalu, tentang masa depan yang mendominasi pikiran kita, bahkan mengganggu hidup kita, itu sesuatu yang harus kita hindari. Karena apa? Karena itu bukan menjadi bagian kita. Manusia tidak dapat mengubah kehidupan masa lalu dan tidak dapat menyelami misteri kehidupan masa depan. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, bahwa sebab pikiran-pikiran yang melampaui batas kemampuan kita pada akhirnya akan mengurangi sukacita dan rasa syukur dalam hidup kita, akan membuat kehidupan kita tidak mampu untuk melihat anugerah dan kasih Allah pada hari ini. Karena apa? Karena dipenuhi dengan kekhawatiran akan masa lalu yang membayang-bayangi dan hari esok yang belum tentu akan menjadi seperti yang kita harapkan. Paulus menginginkan kita untuk memikirkan apa yang menjadi bagian kita saat ini, untuk dapat mengendalikan diri kita pada saat ini. Pikirkanlah tentang pekerjaan-pekerjaan baik Allah yang telah dilakukannya hari ini kepada kita semua. Pikirkanlah tentang sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pikirkanlah tentang kebaikan-kebaikannya yang kita terima dalam kehidupan kita. Pikiran-pikiran baik itu yang akan menolong kehidupan kita untuk dapat juga memiliki pemikiran-pemikiran yang seperti Kristus. Memikirkan apa yang menjadi bagian kita, maka kita akan belajar untuk bertanggung jawab pada hidup hari ini, memberikan yang terbaik dengan rasa syukur, dengan segala perbuatan-perbuatan dan pikiran kita. Karena apa? Karena hari ini adalah anugerah Tuhan. Dan dengan senantiasa mengelola pikiran kita, maka kita akan bisa mengendalikan diri kita, bisa mengendalikan pikiran kita,
dari tindakan-tindakan yang mungkin akan memunculkan kehidupan yang melawan firman Tuhan atau jauh dari firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hiduplah untuk hari ini. Sebab hari ini pun penuh dengan anugerah Tuhan yang perlu untuk kita respon dengan sungguh-sungguh, perlu kita hidupi dengan sepenuhnya. Kendalikanlah pikiran kita dengan hal-hal baik di dalam Kristus, karena hidup kita sesungguhnya ada di masa kini, bukan di masa lalu, bukan di masa depan yang belum terjadi. Karena apa? Karena hari ini adalah anugerah Tuhan, dan hiduplah di dalam anugerahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita diajak untuk senantiasa melatih pikiran kita agar dapat mengendalikan seluruh kehidupan kita, agar pikiran kita tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran atau penyesalan, tetapi dipenuhi dengan syukur, sukacita dari Tuhan. Hidup adalah anugerah dari Tuhan, dan kita perlu untuk menjalani hidup dengan sungguh-sungguh sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan demikian, ketika kita mau terus untuk belajar mengendalikan pikiran kita, maka kehidupan kita tidak lagi menjadi kehidupan yang mudah terombang-ambing oleh pikiran yang tidak menentu, oleh pikiran-pikiran yang tidak baik, atau pikiran-pikiran di luar dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi pikiran kita akan menolong kita untuk semakin hidup teguh dalam iman kita, dan juga untuk dapat memutuskan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita memohon pertolongan Tuhan untuk senantiasa menolong kita belajar menguasai pikiran kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan jikalau firman pada pagi hari ini mengajak kami semua untuk senantiasa mensyukuri anugerah Tuhan pada hari ini, untuk tidak lagi memikirkan masa lalu ataupun takut akan hari esok, tetapi kami belajar untuk menguasai pikiran kami sehingga kami dapat memikirkan hal-hal baik di dalam Tuhan, kami dapat membuat keputusan-keputusan yang baik di dalam Tuhan, dan kehidupan kami pun dapat berada dalam kendali kebenaran dan juga kasih Tuhan. Tuhan, tolong kami semua agar kiranya kami dapat dimampukan untuk senantiasa melatih pikiran kami. Dan Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada saat ini. Kami percayakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, karena kami tahu Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Anugerah Tuhan nyata dalam hidup kami. Dan kami belajar untuk juga terus senantiasa menghidupi anugerah Tuhan di dalam keseharian kami. Kami menyerahkan segala aktivitas kami, pekerjaan kami, apa yang menjadi karya yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, dan biarlah itu semua dapat juga kami pergunakan untuk kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat menjalani hari Bapak Ibu dan saudara terkasih. Sampai jumpa lagi di dalam persekutuan doa pagi online GKI Gatot Subroto selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.